sudah melanggar undang-undang. Menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHP. Bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Pak, izin menyambung yang tadi Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada dua orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh Oke, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHP, bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Pak, izin menyambung yang tadi Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada dua orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh. Oke, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah press conference kita yang penting. Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya.
Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Akatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya, ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Jennifer di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya Roy sorry. Siap. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli, ada konsekuensi. Tapi kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, ya kan, menghabiskan tenaga, biaya dan lain sebagainya. Sudah hampir 1 tahun ini, Mas Roy tidak bisa bekerja secara baik. Bahkan hubungan rumah tangganya pun baik-baik saja. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, jurnalis, YouTuber dan kawan-kawan yang lainnya, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah press conference kita yang penting. Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum, ya, di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya, ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Akatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya, ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Jennifer di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya Roy sorry. Siap. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli, ada konsekuensi. Tapi kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, ya kan, menghabiskan tenaga, biaya dan lain sebagainya. Sudah hampir 1 tahun ini, Mas Roy tidak bisa bekerja secara baik. Bahkan hubungan rumah tangganya pun baik-baik saja. Ada yang mau curcol nih kayaknya. Oke, saya bacakan ya. Jakarta 12 Februari 2026. Jadi kemarin ya. Nomor 05 Bala RRT _2 Romawi _2026. Lampiran 1 berkas perihal
permintaan penghentian penyidikan laporan Joko Widodo terhadap Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar di Polda Metro Jaya. Kepada yang terhormat Inspektur Pengawasan Umum Polri Irwasum, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Sengaja lengkap biar kita tidak tersesat ya. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam barisan pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, T. Fauzia Tiasuma dalam forum Bala RRT yang beramat di Golden Centrum dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2026 terlampir dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Sedikit penjelasan. Jadi sebelum kasus ini menggelinding di Polda Metro Jaya, sebenarnya sudah ada korespondensi kami dengan Irwasum, dengan pihak sana yang kemudian mengatakan sedang melakukan tindak lanjut dan lain sebagainya. Yang kami maknai bahwa kasus ini sesungguhnya belum selesai di Bareskrim Mabes Polri. Kasus apa? Kasus laporan yang disampaikan oleh aktivis TPUH. Tapi karena ini adalah tindak pidana umum, ya tidak ada masalah, siapapun bisa melaporkannya. Karena itu, ketika ini belum selesai, maka seharusnya tidak boleh ada proses di Polda Metro Jaya. Karena itulah undang-undang. Saya bacakan. A. Tindak lanjut surat Irwasum Mabes Polri. Merujuk pada surat Irwasum nomor B20280 dan seterusnya, tertanggal 13 Oktober 2025, perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D yang disampaikan pada tim kuasa hukum Bang Egy Sujana. Pada waktu Egy Sujana yang menyatakan Irwasum sedang memproses dengan cara meminta klarifikasi dan keterangan perkembangan pengaduan tim hukum pembela Bang Egy Sujana selaku Pendumas kepada Kabar Reskrim Polri atas keberatan Pendumas tentang penghentian penyelidikan pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang telah dilaporkan garis miring diadukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Dua, sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 April 2025, klien kami bersama dengan rekan-rekan tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Universitas Gajah Mada UGM untuk bertemu dengan pimpinan UGM, dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan, beserta beberapa staf untuk mengklarifikasi keautentikan ijazah saudara Joko Widodo di dalam rangka penelitian. Tiga, bahwa dalam pertemuan tersebut Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar berkomunikasi dan menyaksikan langsung beberapa dokumen yang ditunjukkan oleh pimpinan UGM seperti yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo dalam akun YouTube sebagai berikut. Kita lihat nanti ya. 4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pada tanggal 30 Juni 2025, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar diajukan sebagai saksi fakta dalam perkara pengaduan dugaan penggunaan ijazah palsu yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis dalam forum TPUA selaku Pendumas terlampir. Jadi beliau mendapatkan undangan. Oh enggak, waktu yang tanggal 15 ya? Tanggal 15. Jadi mereka mendapatkan undangan untuk menjadi saksi. Yang undang siapa? Yang undang adalah TPUA. Waktu itu Rizal Fadila ya sebagai wakil ketua TPUA. Bahwa ketika sedang diprosesnya Dumas TPUA di Mabes Polri, klien kami yang bertindak selaku saksi dalam laporan Dumas TPUA di Mabes Polri dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Kemudian justru menjadi tersangka. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1. Nah, ini undangannya ya. Ada bukti ya. Semua itu ada bukti kalau dari kami. Hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyebutkan 1. Ayat 1 ya. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ya. Jadi ini itikat baik untuk transparansi bangsa ini. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi seharusnya Bareskrim memproses soal ijazah itu dan kemudian harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan bukan forumnya di Mas Roy, karena Mas Roy ini adalah forum pencemaran nama baik. Kemudian saya lompat mengenai konsekuensi.
Itu tadi materi 1 ya. Ya. Nah, materi berikutnya adalah konsekuensi dicabutnya laporan polisi terhadap saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan terhadap para terlapor. Ini yang kemudian kami dapat ilham dari Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ya. Klien kami adalah saksi fakta sejak 30 Juni 2025 dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama adalah bentuk intimidasi hukum atau legal intimidation. Dasar hukum pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga kasus utamanya dalam kurung laporan pemalsuan surat memperoleh keputusan hukum tetap (INKRA). Jadi yang ingin kami katakan adalah dengan dicabutnya, jadi pengeluaran SP3 ya terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ini. ya, kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugroseno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya kita katakan melanggar prosedur. Oke. Terakhir, ada pelanggaran tentang peraturan Kapolri. Jadi pada waktu itu di Mabes Polri untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, tiba-tiba sudah main puslapor saja, pusat laboratorium forensik Mabes Polri, dan kemudian dia mengatakan apa istilahnya identik. Padahal tahapnya baru penyelidikan. Iya. Penyelidikan itu mencari keterangan informasi sebanyak-banyaknya apakah bisa ditingkatkan dalam tahap penyidikan, ya kan? Mencari peristiwa pidananya. Tetapi yang terjadi adalah sudah minta ke puslapor, padahal seharusnya dalam proses penyidikan. Nah, nanti rekan Alkatiri akan menambahkan, rekan Fadli akan menambahkan. Itu kurang lebih kawan-kawan media sekalian, bahwa hari ini kami sudah menyampaikan surat itu ke Irwasum. Ke Irwasum bukan ke penyidik Polda Metro Jaya, ya, karena kita ingin angkat ini ke level Mabes karena problemnya ada di Mabes pertama kali. Lalu kemudian beruntut ke Polda Metro Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, jurnalis, YouTuber, dan kawan-kawan yang lainnya, terima kasih atas kedatangannya. Ini adalah press conference kita yang penting. Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Alkatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Jennifer di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Surya. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bundle gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli, ada konsekuensi.
Tapi kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, ya kan, menghabiskan tenaga, biaya dan lain sebagainya. Sudah hampir 1 tahun ini Mas Roy tidak bisa bekerja secara baik. Bahkan hubungan rumah tangganya pun baik-baik saja. Ada yang mau curcol nih kayaknya. Oke, saya bacakan ya. Jakarta 12 Februari 2026. Jadi kemarin ya. Nomor 05 Bala RRT _2 Romawi _2026. Lampiran 1 berkas perihal permintaan penghentian penyidikan laporan Joko Widodo terhadap Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan Sianipar di Polda Metro
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, para Wakil Rektor, dan Kepala Badan ya, para Dekan dan segenap Sivitas Akademika Universitas Indonesia, pimpinan lembaga kementerian, antara lain ada Wamendagri, Bapak Bima Arya, Wamendesa, Bapak Ahmad Riza Patria, para orang tua, dan keluarga wisudawan dan para wisudawan yang hari ini resmi menjadi alumni UI. Pertama-tama saya ingin menyapa para wisudawan dan wisudawati. Bagaimana rasanya wisuda hari ini? Mantap gitu. Saya yakin Anda semua bisa lulus hari ini dengan kerja keras. Kepada wisudawan dan wisudawati yang mungkin kalian rasakan hari ini adalah hasil kerja keras teman-teman semua selama bertahun-tahun. Namun yang mungkin kalian nggak tahu adalah di balik semua itu ada perjuangan orang tua atau lupa mungkin ya. Mereka mencari nafkah tanpa lelah. Beberapa ada yang harus banting tulang mati-matian dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membiayai sekolah Anda. Yang jelas karena usaha dan doa merekalah teman-teman semua ada di posisi sekarang, lulus dari Universitas Indonesia. Oleh karena itu, saya minta para wisudawan dan wisudawati berdiri, tak ada yang berdiri, dan memberi hormat kepada orang tua teman-teman semua. Alamak gitu. Oke, cukup. Bapak, Ibu, serta para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, selain perjuangan wisudawan dan wisudawati, ada orang tua yang konsisten mendidik tanpa pamrih, tentu ada juga dosen yang membentuk disiplin, berpikir, dan karakter. Jadi hari ini saya juga berdiri di sini dalam dua posisi. Saya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sebagai seorang ayah yang anaknya ikut diwisuda di ruangan hari ini. Sebenarnya Pak Rektor, saya kesini agak takut. Karena pada waktu saya jadi menteri, hari pertama BEM UI demo di depan DPR, suruh saya turun katanya. Di sini mana yang demo? Ada nggak? Nggak ada ya. Yang mereka nggak tahu, saya juga pernah dosen di UI. Jadi kalau Anda ngajak debat saya, Anda pasti kalah. Saya dosen S3 Economic Business. Anda kan masih mahasiswa pada waktu kemarin ya. Yang kedua, hubungan saya dengan UI cukup dalam ya. Waktu saya jadi ketua lembaga penjamin simpanan, saya mengalokasikan dana cukup untuk membantu program di Fakultas Teknik UI yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik di Berkeley. Jadi kita kirim setiap tahun 3 orang UI ke Berkeley dan mereka mendapat apresiasi yang tinggi di Berkeley. Ini sebenarnya udah gelombang kedua atau ketiga mungkin kita kirim ke Berkeley. Tapi kan sekarang saya bukan di LPS lagi, bukan lembaga penjamin simpanan. Saya pindah jadi Menteri Keuangan. Saya pikir uang saya sedikit.
Tapi ternyata uang saya lebih banyak lagi. Saya boleh dibilang menguasai LPDP yang sekarang punya 150 triliun rupiah dana abadi ya, untuk dipakai untuk program pendidikan. UI kan sekarang satu-satunya universitas yang rankingnya di bawah 200 kan. Presiden minta UI meningkatkan ke bawah 100 kalau nggak salah. Dalam waktu berapa tahun? Secepat-cepatnya ya. Tergantung. Jadi sebagai Menteri Keuangan, saya pakai alasan itu untuk kembali membantu Universitas Indonesia. Kalau tadi Anda lihat dana abadi ternyata baru 260 miliar ya Pak ya. Masih kecil. Kecil-kecil ya. Untuk tahun ini lewat LPDP kita berencana, boleh ngomongin boleh kan ya? Biasa Menteri Keuangan ini. Anak buah saya nggak bisa marah sama saya. LPDP di bawah saya, kalau dia ribut saya ganti dia kepalanya. Tahun ini kita rencanakan memberikan bantuan kepada Fakultas Teknik ya itu, apa UI semua. Fakultas Teknik itu sekitar 100 miliar rupiah. Jadi nanti BEM jangan protes lagi. Dan sekarang di titik ini ada satu pertanyaan yang mesti kita hadapi bersama. Anda mau jadi apa bagi sistem yang lebih besar, yaitu NKRI? Kalau jadi mahasiswa gampang, ada protes, ada ketimpangan, turun ke jalan, ribut, protes, selesai. Sekarang Anda nggak bisa melakukan itu lagi. Anda sebentar lagi adalah pelaku yang menentukan arah ekonomi ke depan, arah bangsa ke depan, dan nanti Anda yang akan diprotes oleh BEM-BEM di bawah Anda. Jadi kalau Anda cerdas, ajarin mereka, ke depan jangan banyak protes, belajar aja gitu. Supaya Anda nanti nggak diprotes. Bapak, Ibu yang berbahagia, saya dididik sebagai insinyur lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung. Di sini elektro mana? Oh, nggak ada elektro ya? Ada. Oh, cuma sedikit. Rupanya fakultas minoritas. Waktu itu saya belajar tentang arus, tegangan, sistem kontrol, dan stabilitas. Setelah lulus, saya bekerja sebagai field engineer offshore, di onshore juga, di selam bersih. Lingkungannya keras, keputusan harus cepat, dan konsekuensinya nyata. Jadi di lapangan itu, keputusan cepat, kalau kita salah ambil keputusan, kita bisa mati. Jadi ancamannya betul-betul nyata. Saya kerja di sana 5 tahun dengan ancaman yang seperti itu. Maka ketika ancaman dari BEM UI suruh mundur, ya gampang, paling mundur. Kecil itu. Tapi kita pastikan kita menjalankan apa yang diminta oleh masyarakat kita. Di lapangan tersebut saya belajar satu prinsip yang sangat sederhana tapi fundamental, yaitu sistem secara keseluruhan ya. Seorang insinyur tidak boleh melihat satu kabel saja, dia harus melihat seluruh rangkaian. Kalau satu komponen gagal, efeknya menjalar dan tidak berhenti di satu titik saja. Jadi ketika saya memutuskan pindah bidang dan mengambil MSc serta PhD di bidang ekonomi, banyak yang bertanya, kenapa? Jawaban saya sederhana, saya ingin memahami sistem yang lebih besar. Itu jawaban kalau akademis seperti itu. Jawaban yang sebenarnya sih saya disuruh pacar saya dulu. Kalau nggak saya nggak ambil PhD, dia nggak mau kawin sama saya. Jadi kepaksa lah. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati keterpaksaan yang ada. Ekonomi negara juga suatu sistem. Fiskal adalah arusnya, moneter adalah pengatur tekanannya, sektorial adalah bebannya. Kalau salah satu tidak seimbang, sistem akan bergetar, dan getaran itu dirasakan masyarakat. Cara berpikir teknik itu yang saya bawa ke kebijakan fiskal. Sebetulnya ini yang nulis staf saya Pak, mungkin dia eselon 4.
Jadi dia bilang dia nggak ngerti ekonomi. Jadi saya berpikir yang holistik itu katanya dari teknik, padahal nggak betul. Yang fakultas ekonomi mana di sini? Oh, sedikit semua ya. Di ekonomi kalau ada cara berpikir yang menyeluruh disebutnya apa? Pendekatan apa? Nggak ada yang bisa. Kalau Anda mungkin baru belajar ilmu ekonomi sepotong-sepotong, itu kita bilang partial equilibrium approach. Tapi kalau Anda udah jadi pengambil keputusan nanti, Anda harus mengambil approach secara general equilibrium, di mana semuanya dihitung, kejutan di satu titik akan mempengaruhi tempat lain. Itu harus Anda hitung terus-menerus. Jadi mungkin sekarang ilmu Anda belum cukup karena baru S1, jadi yang mau belajar terus, dalami terus untuk memahami hal itu. Indonesia masih membutuhkan orang-orang pintar lebih banyak lagi. Kalau kita lihat, ini nggak ada slide ya? Kalau di sistem kenegaraan, kalau belanja fiskal lambat, dampaknya bukan cuma di angka laporan, dampaknya ke likuiditas perbankan, ke kredit UMKM, ke daya beli masyarakat. Ini nggak bisa lihat slide saya nggak ada ya? Anda mungkin tahu tahun lalu dari bulan Januari sampai bulan Agustus ekonomi melambat terus-terusan. Fiskalnya bagus, defisitnya cukup, moneternya juga stabil katanya. Tapi untuk ekonomi yang di lapangan kayak kita, kayak saya, kayak Pak Ari, Pak Rektor, kita melihat selalu faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Ada banyak teori ekonomi untuk melihat krisis apa enggak krisis, melambat apa enggak melambat, bagaimana kebijakan moneter diterjemahkan. Saya pakai teori yang menarik dari Milton Friedman, itu teori sebetulnya teori sederhana, bahwa kalau Anda ingin melihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda lihat laju pertumbuhan uang beredar atau base money atau primary money katanya. Kalau rumusnya M0. Kenapa ekonomi kita melambat? Padahal kalau Anda tanya pejabat, waktu itu ya, mereka selalu bilang kondisi finansial sektor kita ample liquidity, artinya uang cukup banyak. Tapi yang mereka lihat adalah bukan uang di sistem, tapi uang di perbankan yang nggak semuanya di sistem perekonomian. Yang di sistem perekonomian kita biasanya lihatnya base money atau primary money. Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat di sini, masih yang ada sih, ini ya, hijau ya. Ini sempat, maklum udah faktor Rusia. Ini sampai turun ke bawah. Base money turun ke bawah ya, 0. Ini membuat ekonomi kita melambat dengan signifikan. Terus kita naikkan di bulan September dengan melakukan injeksi uang ke sistem perekonomian. Ini naik lagi ke sana. Jadi ekonomi diperlonggar, dibuat jalan. Akibatnya apa? DPK naik dan kredit juga sekarang mulai naik ke sana. Jadi kita melihat faktor utama di perekonomian karena tidak paham general equilibrium teori itu membuat kita melakukan kebijakan yang salah tanpa disadari. Untung ada mantan dosen UI ini yang bisa memperbaiki itu. Kita perbaiki bulan September, Oktober, November, dan sekarang. Jadi sekarang pertumbuhan base money atau minyak di perekonomian itu di atas 10%, double digit, yang bisa membuat kredit tumbuh double digit juga, yang artinya ekonomi kita akan membaik ke depan. Anda sebelumnya kan sering dengar
Indonesia cemas ketika ekonomi dalam fase yang lambat seperti ini. Sekarang kita balik, pertumbuhan sudah sekarang di atas 5%, di 5,39%, 5,4% kira-kira. Mungkin untuk sebagian fakultas teknik nggak ngerti itu apa artinya. Itu artinya ke depan akan lebih bagus lagi, dan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan akan terbuka. Ke depan Anda akan lebih mudah cari kerjaan dibanding sebelum-sebelumnya. Inilah momentum pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan dan kita pastikan akan berjalan terus ke depan. Ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat, tahun ini mungkin mendekati 6%, tahun depan di atas 6%, sampai akhirnya mendekati 8% yang seperti yang dijanjikan. Artinya apa? Kita sedang betul-betul menuju arah Indonesia emas. Jadi Anda nggak usah takut dengan masa depan Anda. Ya, saya harap teman-teman nanti semua ke depan mempelajari hal-hal itu, belajar dari kesalahan dan melihat, menumbuhkan kemampuan melihat keterhubungan atau pendekatan general equilibrium menurut ekonomi itu. Karena dunia nyata tidak bekerja dalam kotak-kotak disiplin. Dunia nyata bekerja dalam jaringan sistem. Kalau untuk para ekonom, belajari sampai Anda mengerti betul-betul prinsip general equilibrium di pasar yang sebetulnya. Dan sistem pertama yang membentuk kita itu bukan negara, tapi keluarga. Ini kan Anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya dari keuangan, jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya? Oh, nggak ada, ya udah. Tadinya mau saya rekrut Pak sebagai asisten pribadi, nemenin saya dari hari ke hari sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi kadang ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Dipikirnya gajinya kecil. Di keuangan gajinya bisa besar. Saya selalu bilang sama Bu Lana, gaji di keuangan turun dibanding LPS. Iya, gaji pokoknya lebih rendah. Tapi ada juga jabatan komisaris rupanya, lumayan tuh. Jadi Anda jangan takut kerja di keuangan, nanti kalau mau ngelamar aja. Masa depan di sana juga baik, cerah, gajinya juga lumayan nih, gede. Bapak, Ibu serta para wisudawati yang saya banggakan, sekarang saya masuk ke tantangan nasional. Udah saya bilang sedikit tadi ya, Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya kita paling enggak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja. Kalau kita ingin menjadi negara maju, tumbuh 5% itu tidak cukup. Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, even Cina, untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun. Jadi ketika Pak Prabowo bilang 8%, kita banyak ngetawain kan, oh nggak mungkin. Tapi itu adalah prasyarat untuk menuju negara maju. 8 masih kurang, mestinya harus didorong ke arah 10. Tapi untuk 5 tahun ke depan, kalau dapat 8 udah cukup. Sebagai gambaran, apa sih artinya pertumbuhan cepat? Ya, ada gambar di sini. Di tahun 2025, karena dorongan triwulan terakhir, kita tumbuh 5-11%. Orang bilang, itu mah jelek biasa. Tapi kalau Anda banding negara G20, kita tertinggi. Kita lebih tinggi daripada Cina, Saudi Arabia, Spanyol, dan lain-lain. Jadi Anda nggak usah minder menjadi bangsa Indonesia. Kita top di G20.
5% bagus. Tapi untuk kita nggak cukup. Contohnya apa? Kalau ada gejolak sedikit di ekonomi, kita ngalamin kondisi akhir Agustus, awal September tahun lalu. Jadi kita nggak boleh tumbuh terlalu lambat. Ke depan kita perlu mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang dibahan bakari oleh tenaga muda lulusan pintar-pintar dari UI yang handal. Anda mungkin ya, sekarang lulus merasa pintar, kumlot ada yang semua kumlot, ada yang 4, 3,99. Itu belum cukup. Anda mesti belajar lebih dalam lagi untuk memahami dunia dan bagaimana memberikan kontribusi ke perekonomian. Yang IPK-nya rendah juga jangan takut. Terakhir, pada akhirnya menentukan keberhasilan Anda adalah ketekunan Anda. Jadi Anda belajar terus, jangan pesimis. Sebelumnya kan sering kita bilang, 30 detik. Global ekonomi penuh ketidakpastian. Karena itu masa depan kita suram, Indonesia gelap. Ekonom jarang yang menyebutkan bahwa domestic demand, permintaan dalam negeri, itu berkontribusi sekitar 90% terhadap perekonomian Indonesia. Yang 10% cuman global. Jadi kalau yang 10% amburadul, saya hidupkan yang 90%, kita harusnya masih nggak apa-apa. Intinya adalah, Anda jangan takut. Nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau Anda nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonomi dunia gonjang-ganjing, kita bilang go to hell, saya nggak peduli, kita akan tumbuh dengan baik. Jadi ke depan Indonesia kita harapkan bisa tumbuh lebih baik. Saya perlu dukungan dari teman-teman wisudawan yang baru lulus hari ini. Kalau ada yang mau berkontribusi langsung, bisa langsung daftar ke saya. Nanti saya proses dengan cepat. Tapi yang penting gini, ekonomi kita sedang fase percepatan lagi. Ekonomi itu kadang-kadang naik turun kan. Itu yang disebut business cycle. Nggak tahu di ekonomi belajar business cycle enggak. Dulu saya pernah ngajar di sana business cycle, tapi kayaknya udah berhenti. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. Resesi kita terakhir tahun 2020. 2023 kita memasuki fase ekspansi lagi. Dan kalau kita pintar, kita bisa ekspansi terus sampai tahun 2033 sebelum ekonominya melambat lagi. Jadi Anda lulus sekarang untung karena kita dalam fase ekspansi, dan saya akan pastikan ini akan berlangsung sampai 2030 nanti, dan tentunya kontribusi Anda akan amat signifikan untuk mendukung ekspansi ekonomi Indonesia ini. Jadi ke depan tolong kita sama-sama bekerja lebih keras untuk mewujudkan Indonesia Emas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persembahan lagu. Lagu bertajuk Ang Mamiri dengan solis diva. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda. Tapi kalau yang tadi kan selalu ada perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum. Nanti kan pasti saya dikasih tahu. Pak, benar nggak sih Pak kalau Bapak nggak dilibatin untuk pembahasan utang WUS di pakai APBN? Benar nggak sih Bapak nggak dilibatkan dalam pembahasan antara Danantara dengan Presiden soal utang WUS pakai APBN? Selama sih dilibatkan yang waktu itu ya. Tapi kalau yang tadi kan selalu ada perkembangan kan. Tapi saya nggak tahu final apa belum. Nanti kan pasti saya dikasih tahu. Tapi setuju Pak untuk menggunakan APBN? Kita lihat kondisinya dari Cina seperti apa persyaratan dari Cina. Negosiasi di Cinanya teman-teman sambil jalan, makasih. Kalau saya yang bayar, saya akan ke Cina saya sendiri. Tapi saya belum tahu ya, saya akan double check lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.